kamu juga gemoy. Familiar dengan kata gemoy? Ya, kata gemoy kini menjadi populer setelah disematkan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tidak hanya gemoy, aksi joget Prabowo Subianto yang berjoget di sejumlah kesempatan, terutama di momen penentuan nomor urut Capres-Cawapres di KPU, membuat namanya semakin populer. Dan lagi-lagi, Capres Prabowo Subianto juga memperlihatkan aksi joget silatnya di acara diskusi publik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bukan sembarang joget biasa, ternyata aksi dan sebutan gemoy Prabowo turut mendongkrak popularitasnya di kalangan pemilih milenial. Tidak hanya itu, sosok Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo pun turut menggait pemilih dari kalangan milenial. Dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo Gibran ada sejumlah nama yang terlibat. Mereka berasal dari generasi milenial yang masuk ke dalam tim Fanta atau Komandan Pemilih Muda. Sementara itu, untuk menggait suara pemilih muda, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengikuti berbagai kegiatan bersama dengan anak-anak muda. Sikap keakraban dengan anak-anak muda kerap diperlihatkan Ganjar di berbagai kesempatan. Bahkan dalam acara deklarasinya di Gedung Arsip Nasional Jakarta, Ganjar menekankan arti generasi muda. Jika Bung Karno dulu pernah mengatakan, beri saya 1000 orang tua, akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi Bung Karno pada saat itu sudah perhatian penuh sama anak muda. Beri 10 pemuda yang semangatnya menyala-nyala, akan kugoncang dunia. Dan hari itu, beri Ganjar dan Mahfud, seluruh pemuda ini, kita akan capai tujuan bersama itu. Strategi lainnya untuk menggait suara pemilih muda adalah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membentuk tim yang diberi nama Tim Pemenangan Muda atau Deputi XZ. Pasangan lainnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga membentuk tim khusus yang diisi oleh kaum muda. Dalam Timnas Amin ada Deputi Bidang Milenial dan Generasi Z. Ya, strategi dan jurus jitu dikerahkan oleh tim sukses Capres-Cawapres jelang pemilihan umum 2024 seperti pemilihan aksi dan istilah kekinian serta membentuk divisi khusus generasi milenial dan generasi Z dalam tim sukses. Lantas, siapa yang paling menarik hati kaum pemilih muda Indonesia? Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan obrolan malam bersama saya Christian Grich. Lebih dari 50%, tepatnya 56,45% dari jumlah pemilih di pemilu 2024 sekitar 204,8 juta persen itu terdiri dari pemuda. Pemuda berarti masuk generasi milenial dan juga generasi Z. Pertanyaannya, kira-kira siapa capres-cawapres pilihan mayoritas anak muda yang menjadi atau yang punya hak pilih di pemilu 2024? Tidak hanya itu, tetapi apa program spesifik pengembangan bagi anak muda sehingga anak muda tidak hanya menjadi objek tetapi menjadi subjek dalam pemilu 2024 mendatang. Kita akan ngobrol dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual pada malam hari ini. Saya sapa sejumlah narasumber yang sudah bergabung. Ada Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi dan juru bicara muda TPN Ganjar Mahfud Aryo Seno dan juga Wakil Komandan Fanta TKN Prabowo Gibran Dia Roro. Selamat malam Mbak Dia, Mas Arya, Mas Seno dan juga Mas Arya ya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Tadi kita sepakat dulu ya, kita sepakat ya anak muda ini karena juru bicaranya anak-anak muda semua, kita sepakat ya bahwa kita akan bicara dalam konteks anak muda jangan hanya menjadi objek untuk diharapkan memberikan hak suara, juga tetapi menjadi subjek. Tapi senang bisa lihat Mbak Dia sama Mas Seno jadi bagian dari tim pemenangan masing-masing, artinya anak-anak muda punya representasi ya yang bisa memperjuangkan bahwa kita nggak hanya jadi objek tapi menjadi subjek. Saya ke Mas Arya terlebih dahulu untuk tahu kira-kira
survei teranyar dari Poltreking sendiri menunjukkan siapa sosok capres-cawapres yang menjadi pilihan anak muda. Nanti kita elaborasi kenapa milih sosok-sosok itu. Mas Arya juga bisa menyampaikan, kami juga punya visual sekalian kita tunjukkan selama Mas Arya bisa menjelaskan. Siapa Mas? Capres-cawapres pilihan anak muda? Iya, terima kasih Mbak Christian. Jadi kita survei terakhir itu bulan November. Ya, jadi Poltreking merilis survei bulan November yang secara agregat Prabowo itu memimpin jadi 40 sekian persen, kemudian Ganjar di sekitar angka 30% dan Anies di angka 24%. Nah, langsung ke pertanyaan pemilih anak muda. Tapi sebelum ke sana sebenarnya anak muda juga perlu kita bedah lagi karena jika menggunakan demarkasi usia itu kan banyak orang merujuk dari 17 sampai 40 tahun. Ya. Jika kemudian menggunakan segregasi tanggal lahir berdasarkan periode zaman, orang menyebutnya dengan generasi milenial, generasi Z. Generasi milenial pun merefer ke ada generasi X, generasi Y gitu kan, yang tahun 80-an, 90-an itu yang Y, kemudian generasi Z itu yang 2000-an dan seterusnya. Nah, saya setuju dengan Mbak Fistrian bahwa berdasarkan basis usia itu memang agak determinan di 2024 ya, pemilihan anak muda. Kalau menggunakan basis 204 juta proporsinya itu sekitar 55% ya. Nah, di survei kami jika kita menggunakan pembilangan usia itu generasi Z itu kami kategorikan dari usia 17 sampai 22 tahun. Jadi usia-usia lulus SMA masuk kuliah sampai fresh grade. Nah, itu proporsinya di survei kami itu sekitar rentang 10-an persen. Ya, sekitar 10-an persen. Nah, dari total populasi kemudian ada nanti kelompok usia milenial ya, milenial muda gitu, tentang usia 23 sampai 30-an tahun itu proporsinya sekitar 24% dan milenial yang sudah agak matang gitu, yang karirnya sudah jelas, clear, nah gitu kan. Nah, di usia 30-an sampai 40 tahun itu sekitar 24% juga. Nah, jika kita bedah satu persatu menggunakan data survei, kita melakukan survei terhadap pasangan ya, yang saya sampaikan datanya pasangan. Karena kenapa? Jika hanya capres dan cawapres itu kurang reliable karena pemilih itu akan mencoblos di surat suara itu pasangan, bukan orang per orang ya. Berbeda misalnya di negara lain. Nah, jika menggunakan segregasi generasi Z misalnya, yang usianya tadi sampai fresh grade gitu ya, usia 22 tahun sampai 17 yang eligible voters. Nah, secara data di bulan November yang unggul Prabowo ya 45,9%, kemudian baru Ganjar tipis dengan Anies di generasi yang dia kemungkinan besar baru mempunyai pengalaman pemilu nasional nanti itu. Jadi generasi ini itu 10-an persen tadi kemungkinan besar baru punya pengalaman di TPS di bilik suara nanti. Nah, yang menarik sebenarnya bukan di angka tapi di tren. Nah, karena apa? Jika kita cek di kelompok generasi ini ya di survei nasional kami juga melakukan survei September. Nah, jadi Anies itu sedikit naik dari 22 di bulan September ke 24%. Nah, sementara Ganjar ini sedikit turun dari 29 ke 26%. Ya. Nah, yang agak menarik di Prabowo Gibran. Ya, jadi yang saya katakan tadi Anies Amin dan Ganjar Mahfud ya, bisa kurang lengkap. Nah, di Prabowo Gibran itu agak lumayan naiknya di angka sekitar 12% ya, di atas 2 digit. Nah, bisa jadi memang wakil cawapres bisa jadi berpengaruh di sana, atau kemudian ada brand baru yang kemudian menjadi strategi dari pasangan, misalnya ada Gemoy tadi, kemudian kandidat ID ya, atau kandidat brand yang kemudian dimainkan oleh pasangan, bisa jadi, tapi kita belum dalami itu. Nah, jika kita kemudian cek di generasi yang dia sudah mulai menemukan dia mau kemana, mau ngapain gitu ya, di usia 23 sampai 30 tahun, tapi biasanya karirnya belum settle. Ya, nah itu usianya proporsinya sekitar seperempat ya, 24-25%. Nah, ini yang menarik, saya langsung ngomong tren saja biar cepat. Jadi yang menarik adalah Ganjar ini stagnan di angka ini. Jadi dari pertumbuhannya dari September ke November.
Nah, Anies sedikit naik, Prabowo juga naik lumayan di kelompok usia ini. Jadi intinya kelompok muda itu kita pecah lagi ya di survei, sehingga analisis kita menjadi lebih tajam. Nah, ini kelompok usia di mana lapangan pekerjaan, isu soal masa depan gitu, itu menjadi penting ya, karena biasanya kelompok-kelompok ini kan isunya madesu dan seterusnya ya, masa depan suram macam-macam. Nah, pasca 2024 nanti seperti apa? Gitu. Nah, itu petanya. Nah, terakhir adalah kelompok usia pemilih muda yang cenderung sudah agak matang ya, tapi orang sering masih menyebutnya sebagai pemilih muda, yaitu usia 31 sampai 40 tahun. Nah, biasanya kelompok usia ini dia sudah settle pekerjaannya, karirnya jelas mau kemana, entah di sektor formal, industri maupun di sektor informal, entrepreneur, digital content dan seterusnya. Nah, di usia ini agak kompetitif ya. Jadi kenaikannya yang justru agak lumayan di Anies ya, yang kenaikannya yang lumayan di Anies. Jadi 15 di bulan September ke 26. Jadi kenaikannya sekitar di atas 10% ya, 11%. Nah, sementara di Prabowo ini naik sedikit ya, nggak nyampe 2 digit ya, sekitar 5-6%. Nah, di Ganjar itu turun juga ya, 34 ke 28% menurut survei kami. Nah, secara agregat memang secara pasangan memang Ganjar agak sedikit turun ya secara agregat ya, lintas usia. Cuma kalau kita bedah secara usia, Ganjar agak stagnan, di beberapa kelompok agak turun. Ya, Mas Arya, naik tadi. Ya. Mas Arya mungkin bisa menjelaskan penurunan angka di Ganjar Mahfud itu karena apa? Karena faktor cawapres, sehingga kemudian ada peralihan pemilih yang sebelumnya mungkin memilih Ganjar Pranowo beralih kepada capres lain, katakanlah misalnya ada Mas Gibran gitu ya, atau justru ada di Kak Amin. Anda mungkin bisa menjelaskan, jadi fusinya kemana? Terfragmentasinya kemana pemilih yang sebelumnya, kalau tren sebelumnya ada Ganjar Pranowo sendiri sebelum ada cawapres, kemudian berubah saat ini Anda katakan di masing-masing kelompok usia mengalami penurunan. Ya, beyond usia, jadi beyond segregasi muda tua, penjelasannya tidak bisa single variable. Kita tidak bisa mengisolasi variabel sebagai penjelas. Nah, ada sekitar 3-4 variabel yang menjelaskan dinamika elektabilitas, misalnya Prabowo naik, kemudian Ganjar turun, Anies naik di survei kami. Nah, pertama adalah dari certainty. Jadi di survei September itu sebenarnya yang baru punya kepastian capres cawapres baru Amin, Anies Muhaimin. Sementara Ganjar belum pasti, dan kemudian Prabowo juga paling lambat, paling belakang baru deklarasi dan kemudian langsung pendaftaran. Nah, di data survei di bulan September itu undecided-nya tinggi, Pak. Jadi orang yang belum memutuskan, belum memilih itu di atas 20-an%. Ya, belasan sampai 20-an%. Nah, kemudian di data November itu tinggal 5%. Jadi sisanya sudah kemudian mereka punya certainty, punya kepastian. Nah, dinamika calon, kepastian ini lebih banyak mengisi pasangan Anies daripada lebih banyak mengisi pasangan Prabowo Gibran daripada pasangan Ganjar Mahfud. Ya, Anies sebagian itu yang bisa dijelaskan sebenarnya beyond soal certainty, soal undecided voters, yaitu apa? Itu pemilih yang menggunakan variabel incumbency, yaitu variabel incumbent Jokowi. Nah, kenapa? Jika kita cek dari narasi di awal antara 3 pasangan atau 3 poros ya, waktu itu belum ada pemasangan, itu antara Ganjar dan Prabowo menggunakan langgam yang sama, yaitu keberlanjutan. Tapi kemudian belakangan setelah Gibran bergabung dengan Prabowo, narasi yang dibangun oleh Ganjar dan kemudian berpasangan dengan Mahfud itu kemudian agak mengambil jarak dengan Jokowi incumbent dan narasi keberlanjutan ya. Misalnya ada isu hukum yang kemudian dikritik, kemudian ada isu lain juga yang kemudian mulai mengambil, bukan hanya Ganjar tapi juga teman-teman politisi di PDIP. Nah, persoalannya bukan di mengambil jaraknya, tetapi dia di dalam situasi seperti apa. Nah, variabel yang menjadi penjelas itu adalah approval rating, yaitu tingkat kepuasan publik terhadap incumbent Jokowi sebagai the sitting presiden yang masih memimpin sekarang.
Nah, Ya. jadi gini, di textbook ilmu politik itu ada yang disebut dengan economic voting. Ya. Nah, jadi penjelasannya adalah orang akan memilih penerus atau incumbent yang dianggap programnya berhasil dan mereka puas dengan itu. Ya. Nah, persoalannya jika kandidat itu mengambil jarak terlalu jauh atau justru berkonfrontasi secara diametral dengan incumbent yang kebetulan Approval ratingnya tinggi. approval ratingnya Ya. tinggi, nah itu yang kemudian akan menjadi Oke, insentif. baik. Ya, nah Baik. itu disinsentif elektoral itu ada degradasi dukungan. Nah itu yang kemudian Baik. menjadi penjelasan kedua. Selain itu ada satu lagi adalah sosialisasi politik gitu ya. Oke, baik. Nanti kita perjelas lagi di paruh lain. Tapi selain tadi menjelaskan faktor-faktor secara survei, saya coba untuk lebih dalam lagi. Tadi saya mulai dari Mbak Dia Roro dulu deh. Iya, secara survei berada di atas ya dari masing-masing kelompok usia di generasi muda yang milih Pak Prabowo Gibran itu secara angka besar. Tetapi kemudian pertanyaan kita adalah apa yang sudah disiapkan atau bagaimana kemudian pasangan ini melihat kebutuhan dari masing-masing segmen kelompok usia di kalangan pemilih. Bisa cerita banyak kepada kami, udah siapin apa janji-janji yang mungkin bakal nanti ditagih kalau Prabowo Gibran terpilih? Ya, Mbak Frisian, terima kasih banyak pertanyaannya. Tentu yang pertama kami sangat amat bersyukur dengan hasil survei yang tadi sudah disampaikan terkhusus untuk pasangan Prabowo Gibran ya. Tadi Mas Arya Budi sudah menyampaikan kurang lebih di kisaran 40% dan tentu kami tidak jumawa ya Mbak ya. Jadi tidak jumawa, kami menyadari bahwa dalam kontestasi politik kita harus menyamaratakan optimisme dengan kerja keras. Jadi apapun hasil survei kita tetap harus kerja keras, kita harus tetap gerak di lapangan dan kita harus terus bersemangat dalam berkampanye. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana itu presentase dari anak muda sendiri, kami punya data dari CSIS, tapi memang ini tahun lalu ya, Agustus 2022, dan kami menyadari bahwa total pemilih muda di kurungan usia kurang lebih 17 hingga 39 tahun itu cukup tinggi Mbak, berada di kisaran 60%. Dan bisa dibilang juga itu bagian dari mayoritas. Kami menyadari, saya juga yang saat ini sebagai caleg gitu ya Mbak ya, menyadari bahwa pemenangan kontestasi politik juga sebagai incumbent itu ada 3 faktor. Jadi yang pertama popularity, likability, dan electability. Ketiga faktor itu yang kemudian menentukan apakah kita bisa meraih kemenangan atau tidak. Dan segala sesuatu hal itu kembali lagi mengenai bagaimana itu track record pasangan capres hingga cawapres ini, lalu kemudian pengalaman hingga program yang kemudian nanti dapat diusung. Kalau kita berbicara mengenai program apa aja sih sebetulnya yang dipersiapkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tentu banyak sekali Mbak. Kami punya 8 misi Asta Cita, lalu kemudian terkhusus kalau memang temanya lebih mengarah ke anak muda, jadi bagaimana kemudian kedua pasangan ini bisa berkontribusi terhadap perkembangan anak muda. Yang pertama tentu berkaitan mengenai peningkatan lapangan kerja ya, lapangan pekerjaan yang berkualitas tentunya, dan bagaimana kedepannya dapat mengembangkan industri kreatif. Jadi industri kreatif ini menjadi salah satu penyongsong pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ke depannya. Dan tidak kalah penting Mbak, Indonesia ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kalau tidak salah itu kemarin 4% ya, keempat terbesar di dunia pada tahun 2045, di mana kita mengoptimalkan bonus demografi. Kita tahu 70% dari total penduduk Indonesia berada di kalangan produktif. Nah, maka salah satu program yang sedang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah bagaimana kita bisa memperkuat pembangunan dari sumber daya manusianya. Jadi ini banyak, baik itu dari segi pendidikan, teknologi, hingga kesehatan. Kesehatan kita berbicara bukan hanya kesehatan fisik ya Mbak ya, tapi mental health, mental wellness. Ini sesuatu hal yang patut untuk kita
memberikan atensi karena sangat amat mempengaruhi terhadap produktivitas bangsa. Dan juga healthcare mulai dari bayi di dalam janin. Ini juga sesuatu hal yang harus diperhitungkan, hingga bantuan gizi untuk anak balita, ibu hamil, dan lain sebagainya. Belum lagi Mbak, ini sangat amat menjadi concern kami. Saya secara pribadi juga mempunyai ketertarikan mengenai bagaimana Indonesia bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran mempersiapkan bagaimana itu kita dapat menerapkan ekonomi hijau. Jadi pertumbuhan ekonomi yang ideal perlu diiringi dengan bagaimana negara bisa hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya, tanpa kita lupa dengan aspek lingkungan hidup, Mbak. Jadi tanpa kita melindungi lingkungan kita, ibaratnya ya, tanpa kita mempunyai roadmap bagaimana untuk mengurangi emisi karbon di negara Indonesia ini, apalagi kita sudah mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi karbon di kisaran 32% di tahun 2030. Ini sangat relevan dengan COP yang nanti akan diselenggarakan di UAE, di Dubai. Jadi saya merasa bahwa, dan kami menyadari bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran turut andil untuk menciptakan masa depan tersebut, dan energi terbarukan ini juga menjadi salah satu target utama untuk kemudian bisa menurunkan emisi karbon tersebut. Jadi banyak sekali program-program yang menurut saya cukup strategis dan dibutuhkan oleh bangsa, Mbak Frisian. Sangat amat dibutuhkan oleh bangsa. Baik, Mas Seno, kalau Ganjar Mahfud janji apa buat anak muda supaya nggak hanya jadi objek tapi juga jadi subjek nih? Masing-masing kelompok usia punya kebutuhan yang berbeda-beda ternyata. Ya betul, terima kasih Mbak Christian, Mbak Roro, dan Mas Arya Budi. Saya kira pertama-tama yang harus clear dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah kita menempatkan anak-anak muda tidak sebagai objek, tapi subjek. Bagaimana poin itu kok saya tegaskan malam ini? Karena kuncinya ada pada satu, Mbak, kalau bicara tentang generasi muda, mau itu Z, milenial, manapun, di dalam memposisikan diri sebagai subjek atau objek, itu kuncinya ada pada ada atau tidak keterlibatan, ada atau tidak dialog, ada atau tidak keaktifan peran di sana, yang tidak hanya kemudian didatangi untuk disampaikan janji-janji, tetapi juga dilibatkan dalam mendesain atau merancang desain masa depan anak-anak muda Indonesia. Nah, hari ini yang dilakukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini bicara cara dulu ya. Caranya adalah selama ini memperbanyak ruang-ruang dialog dengan siapapun, terkhusus anak-anak muda. Di berbagai kampus kita sudah melihat bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu hadir untuk mampu membangun ruang dialog dengan anak-anak muda dan mahasiswa. Di forum-forum lain pun, forum diskusi, Pak Ganjar dan Pak Mahfud melakukan itu. Karena kami percaya bahwa di dalam demokrasi yang sehat, maka forum-forum berbicara ini adalah forum yang baik untuk bertukar pikiran. Di sanalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyerap apa yang kemudian menjadi kebutuhan dari anak-anak muda di Indonesia, apa yang dirasakan sehari-hari, dan itulah yang dirumuskan dalam program-program yang disiapkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk Indonesia. Kalau bicara tentang anak muda ke depan, Mbak, satu kebutuhan dasar yang dipercaya oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dapat menurunkan angka kemiskinan, bahkan memotong angka kemiskinan, itu adalah concern mereka berdua terhadap pendidikan. Kita tahu pendidikan ini menjadi satu hal yang penting karena tidak didasarkan hanya pada diskusi ataupun data, tetapi juga ada praktis yang pernah dilakukan oleh Pak Ganjar selama menjadi gubernur, dan pengalaman hidup Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri yang waktu kecil misalnya kesulitan untuk bersekolah dengan baik. Maka Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya komitmen untuk menggratiskan sekolah SD, SMP, SMA yang dikelola pemerintah, itu semuanya harus gratis, tidak boleh ada pungli. Satu. Kemudian ada prioritas terhadap pendidikan vokasi misalnya, yang mana di situ Pak Ganjar pernah melakukan sebagai gubernur Jawa Tengah dulu, melakukan yang namanya SMK boarding school. Syaratnya hanya satu, tidak mampu untuk biaya sekolah. Di sana akan dilakukan link and match dengan perusahaan-perusahaan terkait yang mampu memfasilitasi kebutuhan kerja dari anak-anak muda. Sehingga sekolahnya disiapkan, kemudian vokasionalnya disiapkan, soft skill-nya disiapkan, lapangan pekerjaannya juga dikonekkan dengan apa yang dibutuhkan. Ini berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan Pak Ganjar. Saat kita bicara Pak Ganjar, rekam jejak sebagai gubernur, beliau melakukan itu. Di Jawa Tengah, SD, SMP, SMA, ini mampu digratiskan menggunakan anggaran pemerintah. Nah, hal inilah yang kemudian akan dilakukan Pak Ganjar. Satu. Bicara tentang ekonomi juga sama, Pak Ganjar ingin agar kemudian anak-anak muda ini punya link and match yang baik. Ada strategi tripartite antara misalnya perguruan tinggi atau sekolah, dunia akademis dengan dunia usaha,
juga kemudian dengan kelompok pemerintah atau Pak Ganjar di sini sebagai eksekutif. Tiga kelompok ini akan dimaksimalkan perannya masing-masing untuk mampu menyerap tenaga kerja baru. Kita bicara ada ekonomi hijau di depan, kita bicara ada ekonomi biru di depan, sehingga roadmap ini akan kita lakukan dengan baik. Pak Ganjar percaya Mbak bahwa hilirisasi ini harus kemudian di-upgrade industrialisasi secara menyeluruh. Anak-anak muda harus diberikan ruang di situ untuk mampu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bagaimana mampu membangun kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berada di dunia internasional. Sehingga lapangan pekerjaan ini bisa menyerap lebih banyak orang. Bicara tentang kesehatan, Pak Ganjar juga ingin untuk menyiapkan pos-pos kesehatan di berbagai tingkatan pendidikan. Salah satunya yang utama misalnya di perguruan tinggi. Kenapa sih ini menjadi penting? Karena kita ingin mengintervensi yang namanya kebutuhan akan kesehatan mental yang baik. Di Indonesia hari ini Gen Z dan generasi milenial punya kebutuhan akan itu. Maka didekatkanlah layanan kesehatan ini ke dalam tempat-tempat di mana anak-anak muda belajar, salah satunya di kampus. Maka disiapkan pos untuk mampu bercurhat, untuk cerita, dan mendapatkan penanganan profesional terkait dengan pelayanan kesehatan. Di kampus, kemudian di setiap desa akan disiapkan puskesmas, minimal puskesmas pembantu, yang mana ini akan mendayagunakan teman-teman yang misalnya belajar di dunia kesehatan, dunia perbidanan, dunia medis, sehingga dapat menyerap lebih banyak lagi anak-anak muda untuk bekerja sekaligus menjawab persoalan anak muda yang lain. Jadi itu Mbak, kita percaya bahwa ini semua tidak hanya muncul hanya karena kemudian menyampaikan dari visi-misi, tetapi ini semua dari pengalaman Pak Ganjar pada saat sering berdialog dengan anak-anak muda di berbagai macam daerah. Saya rasa itu Mbak Friska. Itu sejumlah program-program spesifik yang menjadi turunan dari visi misi dari masing-masing capres Prabowo dan Ganjar Pranowo yang masing-masing didampingi oleh Mas Gibran dan juga Pak Mahfud. Tapi kita jeda sejenak, nanti setelah jeda saya akan tanya ke Mas Arya, kira-kira kalau tadi sudah ditangkap kira-kira ada masalah dan berusaha untuk diidentifikasi dengan solusi yang coba ditawarkan oleh masing-masing capres-cawapres, kira-kira anak muda sendiri menentukan pilihan capres-cawapres itu apa sih kriterianya atau apa sih yang menjadi alasan ia memilih capres-cawapres tertentu? Kita bahas lebih lanjut usai jeda di Obrolan Malam.